Bapak Wamen, Wakil Menteri Ketenagakerjaan alias Wamenaker, Bapak Immanuel alias Bapak Nul, murka dengan aplikator ojol-ojol-ojol. Dan imbasnya di hari lebaran, pasca lebaran, banyak ojol-ojol pada tumbang, pada dibom dan dipaksakan untuk memilih orderan yang memang diharuskan dan dipaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari, ataupun kapanpun dilihat video ini. Ya mungkin nangkring di scroll media sosial MyPro, khususnya di YouTube ya. Dan mohon maaf lahir batin, lagi-lagi kita ucapkan di edisi lebaran ini, yang mana mungkin my bro ya, Bapak kita, Bapak Wakil Menteri kita, yang konon beliau katanya mantan ojol juga, mantan ojol jadi Wakil Menteri, yang marah dan murka dengan kebijakan para aplikator ojol yang semena-mena, yang ngasih secara asal, yang mana sekarang ojol-ojol terkotak-kotak, terpilah-pilah, termasuk yang datang ke istana dengan pakaian baju rapi, necis, dan baju baru, dan glowing, dan skincare, dibandingkan dengan ojol-ojol yang berjibaku di jalanan. Dan juga sistem BHR, THR, yang rajin-rajin cuma dapat gocap atau tidak sama sekali, yang biasa-biasa dapat 4,5 sampai 900. Apakah sistem acak seperti pengundian kuis? Itu yang disangsikan oleh Bapak Menteri kita, yang mana konon katanya THR BHR ojol-ojol itu 1 tahun dibagi 12 dikali 20%, tapi apa yang kita dapat? Cuma dapat Rp50.000, bahkan tidak sama sekali. Yang mengakibatkan banyak ojol-ojol yang gagal mudik, yang gagal bagi-bagi THR biar masih dihargai oleh keluarga besar ataupun orang-orang kampungnya. Tapi apa daya? Dan berikut adalah kata-kata Bapak Wamenaker, yang mana Bapak itu, beliau itu sangat-sangat marah dengan aplikator ojol. Ini videonya. Negara dibohongin, presiden saya dibohongin, menteri saya dibohongin, rakyat dibohongin, driver ojek online dibohongin. Dan kita akan tuntut itu. Itu aplikatornya semuanya dipanggil, Pak? Apa Kita semua lah, dengan ojek online itu atau aplikator itu. Perilaku mereka seperti rakus, greedy. Ini dibayarkan, mereka bukan dikasih 50.000 aja, bahkan masih banyak dari mereka yang tidak mendapatkan sama sekali. Jadi udah terlalu tingkat rakusnya kelewatan. Ya, apa kata Bapak Wamen? Presiden kita dibohongin, rakyat kita dibohongin, ojol dibohongin, semua dibohongin oleh aplikator. Kita akan panggil, siap Pak, siap, bergerak Pak, ayo Pak. Nah, itu ya. Ya aduh, sampai semangat gua nih. Gara-gara pernyataan dari Bapak Wamen ini, semua dibohongin oleh aplikator, termasuk pemimpin negara ini. Ingat, Bapak Presiden aja dibohongin, kata Bapak Menteri. Ya, ojol-ojol juga dibohongin, masyarakat jadi dibohongin. Jadi buat apa para petinggi ojol-ojol itu diundang ke DPR untuk membahas THR ojol-ojol? Walaupun akhirnya begini, mendingan tidak ada sama sekali dah. Ya nggak usah, tapi kebijakan yang ditarifkan sama ratakan. Jangan dari perang-perang tarif, kasihin ojol-ojolnya. Mau ojol hijau, kuning, merah, biru, apapun lah gitu, sama ratakan. PO saja bisa 1 tarif, masa ojol kagak? Bila ada ojol-ojol nakal, cabut aja izinnya Pak. Ya samakan. Lu mau ojol hijau, ojol kuning, satukan tarif 0 sampai 5 km berapa, potongannya berapa. Bebaskan rakyat memilih. Mau sesuka hati, dia mau naik Gojek, kayak naik Grab, naik Maxim, naik InRapper, atau naik apa lagi tuh, naik Tetanggaku, atau naik Josal yang baru tuh, ojol Padang itu. Bebas. Jangan ada perang-perang tarif, jangan ada perang-perang promo lagi dah. Kasihan ojol. Dan ini pasca lebaran, setelah lebaran Idul Fitri, ini ojol diiming-imingi bonus hari raya. Yang narik dari tanggal 2 sampai tanggal 6, dari jam 4 sampai malam. Tapi sayang sekali, itu GoFood, GoRed, GoSend, ya GoSend Multisend, dan GoSend multi order itu nggak bisa dimatikan, dan performa harus sesuai di atas 90 dan mendapatkan bonus Rp250.000. Tapi berhubung di lebaran ini penjemputan jarang, jauh-jauh, ojol jarang yang narik, bahkan
pendapatan sampai 5 kilo sampai 6 kilo. Banyak ojol-ojol yang mengabaikan semuanya dan ojol-ojol tidak mendapatkan bonus itu. Pasrah aja ya, daripada badan capek ngejar ke sana, nggak taunya barangnya juga tidak sesuai, naik turun gedung, naik turun apartemen, memakan waktu ya, sampai makan waktu, kadang-kadang parkir nggak dikasih. Jadi seakan-akan ojol-ojol dipaksakan, diharuskan ngambil order tersebut. Akhirnya banyak ojol-ojol yang anyep. Kayak gue pernah di hari ini, hari Jumat ini, tanggal berapa nih? Tanggal 4. Dari pagi sampai azan Jumat, gue nol. Udah keliling-keliling, gak dapat satupun. Mau di stasiun, mau di halte busway, mau di restoran. Ya, gak ada yang masuk satupun. Ada, tapi jauh. Itu pun paket. Paksa kita lewatin. Atau mungkin GoFood multi-order. Nah, itu kita lewatin. Karena apa? Tujuannya susah untuk kita menjangkaunya. Dan yang ketiga, kebanyakan GoFood itu adalah GoFood yang memberikan kita keraguan. Belanja sampai 800.000, 700.000, tapi takutnya apa? Dia banyak tunai. Banyak ojol-ojol di sana itu korban dari GoFood. Kemarin gua dapat anak ojol di Migacuan Ben Hill. Dia kemarin bawa food seharga 200.000. Karena apa? Ditelepon orangnya nggak ada. Dipikir laporan juga tidak ditanggapin. Akhirnya apa? Itu GoFood dibawa pulang, ongkosnya cuma 10.000. Demi 10.000, para ojol kehilangan 200.000. Dan ini gue liatin sama kalian adalah skema ojol-ojol yang dipaksa nih. Dari Gojek driver Jabodetabek, Agung Kurs, mulai deh Gojek kerja paksa. Nah ini ya, nih layanan-layanan yang tidak bisa dimatikan seperti GoFood, GoRide, GoRide Hemat, Gosen multi pengiriman, Gosen multi instan, dan juga Gosen. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atau mungkin 7 sama GoRed Conform. Kalau dia pakai GoRed Conform. Ya, seperti ini. Ya. Tuh ini yang panjang nih, lihat. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang bisa dipilih dimatikan cuman Gosen instan, GoMart, dan GoShop. Dan alhasil banyaklah para teman-teman ojol-ojol di sana itu berkomentar seperti ini. Dari Joko sama. Dari tadi biarpun nyala semua di rumah, gua nggak ada yang masuk orderan. Sebelumnya mah ada dari pagi ke siang. Gua pantek di GoFood. Akun aneh hancur gara-gara kayak gini. Biasa bawa ride dipaksa bawa GoFood sama Gosen. Semalam sampai ngelewatin 68 trip selesai. Yang diambil cuma 8. 60 lewat. Zaki Putra, penyempurna ngebles parah, nggak ada lonjakan sama sekali. Mending lanjut termalam aja bang. Jam 8.15. Kalau jam segini mah dia udah paksa. Makanya banyak ojol-ojol pada sore hari ataupun pagi. Atau tuh Gosen yang dipaksakan jam 11. Itu pada tidak mau ngambil. Nah seperti ini nih ya. Nih terkena suspend 5 menit. Nah 3 kali ngelewatin. Nih kena suspend 5 menit diotomatiskan. Dan seperti ini nih. Ya dapat 9 trip dari 17 trip total. Dia ngelewatin 8. Dibilang apa? Tidak bisa di-on-kan. Nah, coba online lagi. Kelihatannya Anda udah nolak ngabaikan orderan berapa kali. Kami buat akun Anda offline sementara dulu ya, biar Anda siap-siap ambil orderan. Jadi begitu my bro. Ya. Jadi diiming-imingin bonus agar semua paket itu diambil. Tapi apa daya, ojol-ojol ngelewatin semua. Sekarang para ojol-ojol udah pasrah, udah nggak peduli dengan masa bodoh dengan namanya bonus. Ya, karena sistem ojol nih, lu ada kerja keluar rumah cari duit, lu capek pulang. Itu aja. Sistem ojol sekarang daripada lu mikir banyak sistem atau enggak, pikirnya 2 aja. Ya, keluar rumah cari duit, udah capek pulang. Ya, cari spot-spot yang rame, kalau udah merasa capek pulang, udah. Cari kegiatan yang lain, udah. Itu aja, oke? Assalamualaikum, salam satu aspal. Ojol, adios amigos.